Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, bertemu lagi dengan kami Jidoin Gakko Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan budaya Jepang dan Indonesia. Perhatikan baik-baik ya. Jepang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Begitupun dengan Indonesia. Kedua negara ini sama-sama memiliki sebuah keunikan dan nilai tradisional yang masih bisa dilihat sampai sekarang. Namun, hal tersebut hanyalah satu dari sekian persamaan budaya Jepang dan Indonesia. Masih ada banyak kemiripan lainnya antara dua negara ini. Banyaknya persamaan budaya antara Jepang dan Indonesia bisa jadi mendorong sebuah hubungan antara kedua negara yang semakin akrab. Sejumlah kerjasama telah terjalin, baik di bidang bisnis, pendidikan, hingga politik. Jepang dan Indonesia saling menguatkan di berbagai aspek kehidupan. Aspek kebudayaan adalah aspek yang paling potensial, sebab kedua negara ini bisa saling mempelajari dan memadukannya. Saat membicarakan kebudayaan, banyak sekali hal yang bisa dibahas, sebab kebudayaan tidak terbatas pada sebuah kesenian saja. Lebih dari itu, kebudayaan adalah cara hidup suatu kelompok masyarakat yang terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu karena terus beradaptasi dengan segala perubahan. Berikut adalah persamaan budaya Jepang dan Indonesia lainnya. Di antaranya adalah makanan pokok. Sangat menarik membicarakan kuliner kedua negara ini. Masing-masing memiliki cita rasa khasnya tersendiri. Namun, sebenarnya memiliki persamaan yang mendasar. Jepang dan Indonesia sama-sama menjadikan nasi sebagai sumber makanan pokoknya. Bedanya, orang-orang Jepang menyantap nasi dengan sumpit. Sedangkan di Indonesia, masyarakatnya makan nasi dengan sendok atau tangan secara langsung. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Olahraga bisa menjadi salah satu alat pemersatu negara-negara. Dilihat dari beberapa cabang olahraga, ternyata orang Jepang dan orang Indonesia memiliki sebuah kemampuan yang sama. Misalnya, di beberapa cabang olahraga, salah satunya badminton atau bulu tangkis, cabang olahraga lainnya adalah bela diri. Seni bela diri tradisional Jepang dinamakan judo. Sedangkan dari Indonesia adalah silat. Walaupun kedua namanya berbeda, jika dilihat sekilas, gerakan dan strateginya hampir serupa. Kemudian yang berikutnya ada seni musik. Persamaan budaya Jepang dan Indonesia dari seni musik bisa ditemukan dari beberapa alat musik. Di Jepang ada alat musik yang dinamakan shakuhachi. Sedangkan di Indonesia, alat musik ini disebut dengan suling bambu. Ukuran keduanya bermacam-macam, dan cara memainkannya
sama-sama ditiup. Ada juga alat musik yang bernama koto, yang bentuk dan cara memainkannya mirip dengan kecapi dari Indonesia. Jika ingin mengetahui alat-alat musik lainnya, bisa menonton pertunjukan yang bernama kabuki di Jepang dan temukan beberapa persamaannya dengan kebudayaan Indonesia. Yang berikutnya adalah satu benua. Adapun beberapa persamaan lainnya dapat dilihat dari luar kebudayaan. Mungkin hal ini sering dilihat, namun jarang disadari kalau sebenarnya terjadi kemiripan antara Jepang dan Indonesia. Kita simak persamaan kedua negara tersebut di luar aspek dari kebudayaan sebagai berikut. Secara geografis, Jepang dan Indonesia berada di benua yang sama, yaitu benua Asia. Meski jarak keduanya berjauhan, tidak berarti menghapus kesamaan dan kedekatan antara mereka. Jepang berada di kawasan Asia Timur, sedangkan Indonesia posisinya di bagian tenggara benua Asia. Yang pertama adalah warna bendera. Sadar atau tidak, Jepang dan Indonesia memiliki warna bendera merah dan putih. Perbedaannya hanya pada penempatan kedua warna tersebut. Indonesia mensejajarkan warna merah dan putih dengan warna merah di bagian atas. Bendera Jepang didominasi warna putih, sedangkan warna merah ditempatkan di tengah dalam bentuk lingkaran. Yang berikutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi kerap menjadi ciri khas Jepang dan Indonesia. Kedua negara ini memang sering mengalami gempa karena kedua negara ini berada di atas lempengan bumi yang kerap bergeser. Akibatnya, baik Jepang maupun Indonesia pernah dilanda bencana tsunami yang terbilang besar. Berikutnya adalah negara kepulauan. Negara Jepang merupakan negara kepulauan, sama halnya seperti negara Indonesia. Jepang dan Indonesia sama-sama memiliki pulau-pulau besar dan pulau kecil yang menjadi sebuah kesatuan negaranya. Bedanya, kepulauan Jepang membentang secara vertikal dari utara ke selatan, sedangkan negara Indonesia pulau-pulaunya dari barat ke timur. Berikutnya ada profesi petani. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa nasi merupakan makanan utama bagi masyarakat Jepang dan masyarakat Indonesia. Ini dikarenakan masih banyak orang-orang yang menjalani profesi sebagai petani. Selain itu, didukung pula dengan tanah-tanahnya yang subur, membuat Jepang dan Indonesia
mampu menghasilkan padi dalam jumlah yang banyak. Berikutnya ada hasil laut. Selain hasil pertaniannya yang melimpah, Jepang dan Indonesia pun memiliki hasil laut yang banyak dan beragam. Sebagai negara kepulauan, hasil tersebut terdistribusi cukup merata, sehingga ikan mudah dijumpai di kedua negara ini. Dengan begitu, nelayan menjadi sumber penghasilan yang banyak ditekuni oleh masyarakatnya. Terlepas dari segala persamaan budaya Jepang dan budaya Indonesia, tetap saja mereka memiliki perbedaan. Meski tidak begitu banyak, namun terlihat cukup signifikan dan membedakan kedua negara tersebut. Walaupun begitu, perbedaan ini tidak menyurutkan semangat kerjasama dan dukungan antar negara. Inilah perbedaan-perbedaan yang dimaksud. Yang pertama adalah agama. Indonesia dikenal sebagai negara yang beragama. Meski ada 6 agama yang diakui secara hukum, hal tersebut sejalan dengan dasar negaranya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sisi lain, agama bagi orang-orang Jepang adalah sesuatu yang bersifat pribadi. Jadi, kalau bertemu dengan orang Jepang, pada umumnya jarang sekali menyinggung tentang agama. Yang kedua ada tertib masyarakat. Soal ketertiban, orang Jepang tidak perlu diragukan lagi. Salah satu contohnya bisa dilihat dari cara masyarakatnya berlalu lintas. Berkendara di jalanan di Jepang jarang sekali ditemui orang yang saling membunyikan klakson. Mereka tahu kapan harus berhenti dan jalan kembali, serta mempersilahkan para pejalan kaki untuk menyeberang. Meski jalanan macet atau ramai, tidak ada klakson sahutan yang ramai. Berbeda dengan di Indonesia, pemandangan seperti ini sulit sekali didapatkan. Kemudian yang berikutnya adalah kebersihan. Kebersihan menjadi hal yang penting bagi negara Jepang. Jangan sekalipun mencoba untuk buang sampah sembarangan. Siapapun yang melakukan ini akan berurusan dengan petugas kebersihan. Kalau memiliki sampah dan tidak menemukan tempat untuk membuangnya, orang Jepang biasanya menyimpan dulu sementara sampai menemukan tempat yang tepat. Sayangnya, membuang sampah sembarangan masih ditemukan di tengah masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, sikap ini kian berkurang seiring dengan kesadaran masyarakatnya terhadap lingkungan.
Kemudian berikutnya ada budaya makan. Cara mengolah makanan orang Jepang dan Indonesia cukup berbeda. Orang Jepang senang dengan makanan yang masih segar dan memiliki cita rasa yang asli. Namun, bagi orang Indonesia, makanan tersebut dinilai mentah dan belum jadi untuk dimakan. Sebaliknya, orang Indonesia senang dengan hidangan-hidangan yang berbumbu dan digoreng dengan minyak. Ada pula satu khas yang unik, yakni makan dengan suara srup. Di Jepang, sikap tersebut sangat normal dan wajar. Tapi di Indonesia, cara makan seperti ini dianggap tidaklah sopan. Kemudian berikutnya ada cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi orang Jepang cukuplah unik jika dibandingkan dengan orang Indonesia. Orang Jepang memiliki kebiasaan untuk saling membungkukkan badan, sedangkan orang Indonesia adalah bersalaman. Adapun untuk pemilihan bahasa, jika baru pertama kali berkomunikasi dengan orang Jepang, maka sebaiknya menggunakan pemilihan kata yang formal. Persamaan budaya Jepang dan Indonesia sangat menarik untuk dikupas lebih lanjut. Dengan memahami persamaan dan perbedaan keduanya ini, maka bisa menjadi dasar untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang. Dari sini bisa diketahui apa saja kebutuhan dari masing-masing negara, serta apa saja potensi yang bisa dimaksimalkan bersama-sama. Sekian video singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.